Tema 2. Udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2. Pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran. Cermati teks berjudul Kerja Bakti. Dapatkan informasi dari bacaan dengan beberapa pertanyaan berikut ini. Kapan kerja bakti dilakukan? Di mana kerja bakti dilakukan? Mengapa kerja bakti dilakukan? Siapa yang mengikuti kerja bakti? Apa yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti? Bagaimana hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah yang dihadapi warga? Mengapa warga menyediakan 2 macam tempat sampah? Kerja bakti dalam membersihkan lingkungan menjadi salah satu tanggung jawab masyarakat. Selain tanggung jawab, warga masyarakat juga memiliki hak dan kewajiban. Apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Bentuk-bentuk hak sebagai warga masyarakat antara lain mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama, berpendapat dan berorganisasi, mengembangkan kebudayaan daerah. Sedangkan kewajiban-kewajiban sebagai warga masyarakat diantaranya mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat, misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Masyarakat juga memiliki hak dalam memenuhi kebutuhan hidup. Untuk itu, masyarakat melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan pengelolanya, usaha ekonomi dibedakan menjadi 2, yaitu usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Bentuk usaha yang dikelola sendiri diantaranya usaha pertanian, yaitu persawahan dan ladang. Usaha perdagangan, contohnya pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Usaha jasa, contohnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Industri kecil, yaitu industri rumahan, contohnya usaha kerajinan tangan. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok diantaranya firma, yaitu usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 orang. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Perseroan terbatas atau PT
adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN atau perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia sebagai berikut. Koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan pinjam. Koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha. Contohnya Koperasi Unit Desa atau KUD. Majulah perekonomian Indonesia.